Benar Tuhan Yesus, hanya Tuhanlah yang layak diagungkan, hanya Tuhanlah yang layak dipuji, hanya Tuhan Yesuslah yang layak kami sembah. Hanya kepada Tuhanlah kami mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupan kami, karena Tuhan layak untuk menerima yang terbaik daripada kehidupan kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih pada siang hari ini. Jemaat Tuhan sudah ada bersama-sama dengan Roh-Mu saat ini, Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, di mana Engkau siap memberkati kami semua yang hadir di dalam perayaan Hari Nasional Kaum Muda se-Indonesia ini Tuhan. Daripada gereja sidang jemaat Allah, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami. Tuhan sudah memimpin kaum muda se-Indonesia atau seluruh dunia daripada GSGA dengan luar biasa. Sekalipun kami berada di tempat yang kecil, beribadah di gereja yang kecil, tetapi Allah kami besar yang memberkati kami. Buat mereka anak-anak Tuhan yang sedang merayakan Hari Nasional Kaum Muda di gereja-gereja manapun mereka merayakan, Tuhan memberkati seperti Tuhan juga memberkati kami sekarang ini Allah. Kami percaya Tuhan mempunyai berkat tersendiri bagi gereja kami, bagi jemaat Tuhan, khususnya bagi kaum muda. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Semua yang hadir diberkati oleh Tuhan, semua yang hadir dijamah oleh Tuhan, semua yang hadir mengalami lawatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, Bapak Pendeta Willing, Tuhan percepat langkah mereka supaya mereka juga Tuhan akan sampai dan siap untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanannya, dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, anak-anak muda merayakan bukan saja Hari Nasional, tetapi mereka juga merayakan ulang tahun yang ke-6. Kami bersyukur Allah, di ulang tahun yang ke-6 ini juga anak-anak muda saat ini Tuhan sekarang ini Tuhan berkenan berfirman, Tuhan berkenan memberikan pesan-pesan kepada mereka dan juga bagi kami semua. Itulah sebabnya Tuhan, kami menyiapkan hati kami dalam pimpinan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan dalam nama Yesus, dan kami buka ibadah ini. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tema Harnas kita hari ini bisa Bapak Ibu lihat semuanya, Victory is ours. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama menyuarakan Victory is ours dalam hitungan ketiga. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Victory is ours. Victory
sorga, hari ini kami perlu firman-Mu untuk kami mengerti siapa diri kami di hadapan Allah, dan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kami, supaya kami tahu, sehingga kami dapat menjalani hidup ini. Kami tidak takut, tidak khawatir, kami tidak bimbang, sebab kami tahu Tuhan siapkan berkat buat kami, Tuhan sediakan masa depan buat kami, Tuhan memberkati kami sampai anak cucu kami. Terima kasih Allah. Dunia boleh bergoncang, ekonomi boleh bergoncang, tapi kami yang tinggal dalam kerajaan sorga, anak-anak kerajaan sorga, firman-Mu katakan kerajaan Allah Bapa tidak pernah tergoncangkan. Kami percaya ekonomi sorga tidak pernah tergoncangkan. Kami pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah ya Bapak, karena kami mau belajar, kami mau mendengar, kami mau melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Ya, silakan untuk kembali. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, juga kepada pengurus gereja yang telah memberi saya kesempatan, kehormatan untuk dapat bersama-sama ibadah. Oke, ya terima kasih karena hari ini saya tahu kita merayakan Hari Nasional Kaum Muda, dan juga info dari Ibu Gembala bahwa kaum muda sudah umurnya 6 tahun. Amin. 6 tahun itu sudah bisa disuruh-suruh sama orang tua. 6 tahun itu sudah nggak ngompol, betul ya? Jadi jangan sampai udah 6 tahun kaum muda masih ngompol terus lagi, ya kan? Alias manja, nggak dibesuk, nggak datang, ya kan? Gede ngambeknya. Kalau umur 6 tahun tuh udah mulai nggak gede ngambek. Tapi kalau umur 3 tahun, 2 tahun masih digendong, gede ngambek. Bilang pada teman kiri kananmu, jangan gede ngambek. Kasih tahu dong, jangan malu-malu, kasih tahu, jangan gede ngambek. Amin. Apa yang mesti kita gedein? Bilang pada teman kiri kananmu, kasih tahu dia, gedein kolektornya. Amin. Loh, udah 6 tahun loh. 6 tahun udah bisa berbuat banyak ya. Baik, tapi saya itu bukan khotbah saya. Saya ada tema dari nasional terambil dalam Roma pasal 8 ayat 31. Saya senang kalau kita bisa baca Alkitab sama-sama, karena itu akan menumbuhkan iman. Saudara dengar saya berkhotbah itu baik, menumbuhkan iman, tapi kalau saudara membaca, maka saudara akan benar-benar mendapatkannya. Dan saya harap setelah kita membaca, WA-nya jangan dibaca lagi, oke? Kalau bisa handphonenya itu pakai mode pesawat, akan saudara ada di pesawat terbang. Ya, di pesawat terbang 7 jam kita bisa mematikan handphone melalui mode pesawat. Kenapa 2 jam untuk Tuhan kita bisa WA-WA-an? Nah, ini yang salah saudaraku ya. Jadi naik pesawat kita takut pesawatnya terbalik, tapi kita nggak takut sama Tuhan yang kalau Tuhan marah kita nggak diberkati. Betul nggak saudara? Ya, jadi tolong di-mute pesawat supaya kita bisa belajar Alkitab hari ini dengan baik. Roma pasal ke-8 ayat 31. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita baca sama-sama ayat-ayat itu. Yang siap baca katakan amin. 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang jika jadi kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita, saudara? Dengan kata lain apa? Tuhan sanggup memberi kita kemenangan. Yang percaya katakan amin. Nah, kemenangan ini bisa kita peroleh kalau kita ada di dalam barisan daripada Tuhan. Ketika kita ada di pihak Tuhan, bukan di pihak musuh, kita ada di pihak Tuhan, bukan di pihak yang lain, maka kita akan alami kemenangan. Nah, kalau saudara ada di pihak yang memberi saudara kemenangan, maka saudara pasti menang. Tapi kalau saudara berpihak pada yang tidak dapat memberi kemenangan, maka saudara akan menjadi orang yang kalah. Hari ini pastikan saudara ada di pihak Tuhan. Yang mau katakan amin? Jadi kita harus ada di pihak Tuhan. Nggak bisa kadang di kanan, kadang di pihak Tuhan, kadang di pihak lawan atau pihak tetangga. Nggak bisa saudara. Kita harus pastikan selalu ada di pihak Tuhan,
supaya setiap hari kita alami kemenangan. Amin. Jadi bukan hanya sekedar kita nyanyi ya kemenangan begitu, tapi kita tetap harus pastikan kita ada di pihak Tuhan. Jangan ada di pihak yang lain. Jangan ada di pihak yang lain. Kita harus ada di pihak Tuhan, karena jaminannya adalah kemenangan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya sebagai orang muda, sebagai anak Tuhan, saudara juga sebagai orang tua berkata, saya dapat menjalani hidup dalam kemenangannya Tuhan. Bagaimana saya dapat menjalani hidup dalam kemenangannya Tuhan? Karena saya ada di pihak Tuhan, saya pasti menang. Karena saya di pihak Tuhan, saya alami kemenangan. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang yang menang? Jangan hanya label, jangan hanya merek. Oh, Tuhan di pihakku, aku diberikan kemenangan. Tapi saat saudara menghadapi perjalanan hidup sehari-hari, saudara loyo. Nah, ini yang salah, saudara. Harus saudara bertindak sebagai orang yang menang. Amin. Amin. Kalau saudara diangkat atau saudara menjadi anak orang kaya, ya, jalanilah hidup sebagai anak orang kaya. Jangan saudara sebagai orang kaya tapi menjalani hidup sebagai orang miskin. Contoh, pakai baju yang lobang-lobang, ya, kemana-mana nggak pakai sendal, supaya kelihatan rendah hati. Itu bukan rendah hati, tapi tidak menunjukkan bahwa saudara orang yang terhormat. Kita menang bersama Tuhan. Mari kita jalani hidup sebagai orang yang lebih dari pemenang. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yang pertama, saudaraku, mari buka dengan saya ayat 15. Dari pasal yang sama, Roma pasal 8 ayat 15. Yuk kita baca bareng lagi ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 15. Yang siap baca katakan amin. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh yang, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru. Jadi saudaraku, kita ini anak Allah. Kasih tahu teman kiri kananmu, saya anak Allah. Ini harus ada dalam keyakinan diri kita, saudara. Saudara mau miskin, mau kaya, mau sehat, mau sakit, seperti saya seorang pendeta yang matanya buta, saya tetap percaya saya adalah anak Tuhan. Jadi saudaraku, statusmu di dunia, keadaan, kondisi keuanganmu di dunia, ya, dan juga kondisi apapun yang saudara alami di dunia tidak boleh mempengaruhi kedudukanmu, kebanggaanmu bahwa kamu adalah anak Tuhan. Amin. Amin. Orang mau nyindir kamu gimana, mau hina kamu gimana, terserah. Yang penting saya adalah anak Tuhan. Itu yang harus ada. Jangan dihina orang, tersinggung sampai bilang begini, lu nggak tahu siapa gua. Kita sendiri aja nggak tahu siapa diri kita, gimana nanya orang? Betul nggak, saudara ya? Marahin orang, babi lu. Lihat saudaraku, orang ngatain babi. Orang ini bener nggak penglihatannya? Enggak. Namanya manusia masa dibilang babi. Berarti penglihatannya salah. Jadi kalau saudara selama ini suka ngomong marah-marah, babi lu, anjingmu, saudara adalah orang yang penglihatannya salah. Amin. Lihat teman kiri kananmu, jangan penglihatanmu keliru. Amin. Oh iya, bapak-bapak kalau marahin istrinya, dasar lu sapi. Jadi dia lihat istrinya yang cantik di masa mudanya, sekarang udah tua jadi penglihatannya mungkin bapak itu katarak, saudara ya, perlu operasi mata. Istrinya nggak setuju, dia bilang, dasar lu babi. Berarti istrinya juga penglihatannya sah, dan anaknya bingung, mak gua sapi,
Bapak gue babi. Jadi gue anaknya apa nih? Ya sebuah keajaiban, sapi kawin sama babi. Jadi saudaraku, hari ini kita harus mengerti bahwa kita ini anak Allah. Jangan mudah tersinggung. Amin. Jangan mudah tersinggung. Kita lebih dari pemenang. Kalau kita tersinggung, berarti kita kalah sama setan. Dibuat emosi kita. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah kepahitan. Minum kopi pahit boleh, tanya Pak Rahman. Kepahitan masuk di perut, tapi kalau kepahitan masuk ke hati, ini yang nggak benar. Alkitab katakan dalam Yohanes 7 ayat 37, 38. Barang siapa yang percaya dalam Kristus, barang siapa yang percaya sesuai kitab suci, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi saudaraku, hari ini jangan kepahitan, saudara. Kalau kepahitan kita sama dengan kalah. Kita nggak perlu tersinggung, nggak mudah pahit hati, karena kita anak Allah. Amin. Amin. Jadi kita harus tahu ini. Jangan dikit-dikit pahit. Emang badanmu kafe apa? Ya kan? Jangan. Saudara nggak usah peduli orang mau ngomong apa, terserah. Saya pernah dibilangin sama orang yang aliran Pentakostanya ya sedikit aneh-aneh gitu ya. Pak Willy, aku melihat di belakangmu ada kalajengking. Ngeri ya. Di belakang saya ada kalajengking. Dia lihat begitu. Itu penglihatan, bukan kalajengking beneran. Terus saya bilang sama dia, Pak, maaf Pak, kalau Bapak sudah lihat ada kalajengking di belakang saya, kenapa Bapak nggak nginjek? Kan nanti kalajengkingnya gigit saya. Tolong dong diinjak. Saya gak tersinggung, saya gak kepahitan. Maksudnya gini loh, Pak Weling, hati-hati, di belakangmu ada setan, ya kan? Ya, dalam hati saya, di belakang gua setan gak masalah. Nanti gua buang angin juga setannya pergi. Amin. Ya teman kiri kananmu, tapi jangan buang di sini. Amin. Jadi saudaraku, ya setan kena buang anginnya pendeta kan kabur, saudara ya. Ya kan? Jadi saudaraku, jangan kita menjadi orang yang kepahitan, karena kita anak Tuhan. Amin. Berikutnya juga, jangan kita minder. Ini yang banyak terjadi dalam diri anak Tuhan. Jangan ucapkan dengan saya tidak boleh minder. Saya tidak boleh minder. Amin. Iya. Berapa banyak orang hari-hari ini habisin uang hanya untuk operasi hidung. Hidung pesek dimancungin, yang mancung dipesekin, ya? Dan ketawa lo. Iya, sekarang ini coba suruh perhatikan. Mata sipit digedein, udah gede, jalan kelilipan terus, dikecilin aja saudara. Akhirnya uang kita habis. Ketika uang habis, apa yang kita lakukan? Kita ngomelin Tuhan. Kita bilang, Tuhan, mana katanya kau berkati aku? Kita bersungut-sungut. Padahal uang itu habis gara-gara kita besarin mata, kecilin mata, besarin mata, kecilin mata. Alis mata udah buatan Tuhan keren begini, dikerok, ditato. Lihat saudaraku. Emang di jidat kita ini ada sumur resapan apa di tatoannya? Ini alis mata saudaraku, ya. Ini alis mata gunanya untuk nahan keringat dari kepala. Supaya nggak masuk ke mata. Tuhan sudah pikir itu. Dikerok. Berarti jalan tol, keringatnya masuk ke mata. Iya kan? Sudahlah, alis matanya nggak usah ditato-tato, nggak usah dibolong-bolong, nggak akan diserap itu. Ya kan? Bibirnya tebal, ditipisin. Udah tipis, saudaraku. Tahu nggak saudara, orang yang bibirnya tebal itu bersyukur. Kalau makan bakso, cepat habisnya. Karena apa? Bempernya tebal. Jadi kalau bibir tipis, baru makan bakso, seruput airnya kepanasan, bibir tebal. Cepat serat-serut. Bibir tipis 1 mangkok, bibir tebal 2 mangkok. Amin.
Karena bibirnya tak. Lihat teman kiri kananmu, tapi nggak kelihatan lah pakai masker ya. Kita bersyukur hari ini, karena apa? Bibir kita ditutup masker, amin. Tapi kita jangan sampai kayak begitu dong. Badan gemuk dikurusin, sampai minum obat supaya orang yang kurus minum obat supaya uangnya habis beli Nah ini, kalau udah gemuk puji Tuhan. Lihat teman kiri kananmu yang gemuk, bilang puji Tuhan. Amin. Sedang diberkati tuh. Tapi yang kurus, hati-hati jangan jalan dekat anjing. Tulang disangka ya kan. Tapi yang kurus juga tetap puji tuh. Yang penting kita hidup. Amin. Hidup. Hidung dipesekin. Udah pesek gimana? Saya sampai bingung loh saudara. Ada anak kaum muda bilang begini, Pak, kenapa saya diciptakan hidung saya pesek? Saya bilang bersyukur aja lah, mau pesek mau enggak, yang penting ada lubangnya. Betul nggak? Daripada kamu hidungnya bagus tapi nggak ada lubang, mau napas dari mana? Ya kan? Lihat teman kiri kananmu yang ada hidungnya. Ya nggak kelihatan tapi kan ada mancung-mancungnya ya. Jadi saudaraku, keminderan ini membuat kita lemah saudara. Akhirnya apa? Kita sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita sering berbantah-bantah pada Tuhan. Kenapa ya Tuhan saya diciptakan hidung saya pesek? Kenapa ya saya diciptakan rambut saya keriting? Kenapa ya Tuhan saya diciptakan kulit saya hitam? Kenapa ya kenapa? Akhirnya kita jadi anak Tuhan yang lemah. Yang berarti katakan amin. Ada banyak orang mau hitam, orang bule datang ke Bali, ngapain? Jemur badan doang. Kita yang udah banyak jemuran, kita bilang Tuhan mau putih, lo nggak bisa. Lihat teman kiri kananmu yang hitam, bilang kamu hitam manis. Amin. Rambut yang keriting udah keren, diusahakan rebonding. Rebonding sekali rebonding 500.000. Pakai utang sana utang sini. Nanti nggak bayar utang, ngomelin Tuhan. Tuhan mana katanya kau berkati. Padahal rambut yang sudah dikasih oleh Tuhan keriting bagus, nggak usah di rebonding, dilurusin. Nanti rambut yang orang yang lurus pengen dikeriting. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan langsung adakan pertukaran kepala. Mana kumpulin yang mau panjang sini. Yang mau keriting sini. Nanti saya bilang, malaikat tolong pindahin di kepalanya. Jangan sampai gitu dong. Ketika kita gampang tersinggung, gampang pahit hati, gampang minder, kita adalah anak Tuhan yang kalah. Hidup kita hanya diisi oleh stres, diisi oleh keluhan, diisi oleh persungut-sungutan. Mata saya buta, tenang aja saudara. Amin. Saya buta umur 15, umur 16 tahun. Sekarang umur saya 59, 43 tahun yang lalu. Waktu umur saya 30 saudara, saya berdoa gini, Tuhan umur saya sudah 30. Tuhan tanya, jadi mau apa Wendy? Mau kawin? Sama siapa? Yang perempuan lah. Ya kan? Terus udah dapat belum, makanya saya datang ke Tuhan. Tuhan tanya mau yang kayak gimana? Nah ini saya nggak tahu Tuhan. Pokoknya terserah Tuhan lah. Kalau gemuk puji Tuhan, kalau kurus puji. Cuman kalau gemuk jangan kegemukan. Karena apa? Bikin bajunya mahal. Orang-orang 1,5 meter dia bisa 3 meter kan repotnya Tuhan. Boros, apalagi pendeta lagi ya kan. Kita biasa makannya semangkok, dia bisa 3 mangkok. Penampungannya besar. Yang batas-batas aja karena saya pendeta Tuhan. Ya kan? Akhirnya saya bilang Tuhan yang bisa nolong saya, bisa dorong saya, beri semangat pada saya. Amin. Tuhan kasih yang namanya Hana. Pernah khotbah di sini kan? Cantik gak? Cantik gak? Bikin gua seneng loh. Jujur lah. Cantik kan mana sama ibu ketut? Nah waduh deh loh. Serba salah kan?
Ketut? Sama. Bohong lu. Orang tua Ibu Ketut kok. Dapatnya Hana, saudara. Ya kan? Mana bukannya Pak? Hah? Terus orang-orang bilang begini, Weling, kamu nggak ngaca mau dapetin Hana? Saya nggak tersinggung, saudara. Saya anak tuh. Saya bilang begini, selama gua buta, gua nggak pernah ngaca. Kalau ada orang buta nyisir rambut pakai kaca, wah itu ajaib. 43 tahun saya nggak pernah beli sisir. Nggak pernah ada kaca. Bahkan di di sekolah teologi, saudara ya. Satu kali di sekolah teologi, saudara, saya belajar di kamar. Belajar di kamar, nggak belajar di ruang makan, saudara. Karena saya pakai alat-alat elektronik, misalnya kayak kaset, radio gitu ya. Lampunya dimatiin dong, karena saya nggak pakai. Orang-orang bilang, ih Pak Weling hebat juga ya, itu Lucy Weling belajar nggak pakai lampu. Ya kan? Jadi saudaraku, saya nggak perlu lampu, tapi bisa baca. Ya kan? Bahkan ada alat waktu saya di Sakti, saudara ya, di Sakti, Satya Bakti, sekolah teologi. Waktu ngerjain tugas kan pakai ngetik, saya bisa ngetik 10 jari. Nah, saya kerja juga di kamar. Semua mahasiswa kerjanya di ruang makan. Tiba-tiba ada mahasiswa yang baru dan belum tahu saya ngetik selalu gitu kan, tapi lampunya mati. Mereka datang rame-rame di depan pintu kamar saya, mereka bahasa roh. Dalam nama Yesus. Saya keluar, lu ngusir gua. Ada Pak Weling kata. Oh iya, saya pikir setan bisa ngerti kan. Saya nggak tersinggung. Saya anak tuh. Amin. Jadi saudaraku jangan minder. Kasih tahu teman kiri kanan mau mulai hari ini jangan minder. Ya, kita banyak uang atau nggak punya uang itu urusan di dunia. Kaya atau miskin itu bicara kehidupan sehari-hari. Tapi status kita di sorga adalah anak Tuhan. Di dunia kita rumah kontrakan, nggak apa-apa. Di sorga kita punya rumah Bapa yang kekal. Amin. Di dunia kontrak sana kontrak sini, bocor sana bocor sini, nggak apa-apa. Nanti di sorga kita tidak kontrak. Amin. Bahkan di sorga jalannya dari aspal yang terbuat dari emas. Di dunia ibu-ibu nggak pakai emas juga jangan jangan Bu. Kalau nggak pakai anting emas juga jangan minder Bu. Amin. Kalau mau pakai anting nanti di sorga aja. Ya. Aspal jalannya dari emas. Wahyu 21:22. Jadi kalau ibu-ibu di dunia nggak pakai emas, nggak pakai kalung emas, nanti di sorga bilang sama malaikat minjem pacul dong. Mau ngapain? Mau pacul ini tanah. Mau dibikin anting. Mau segede apa? Dia punya matanya mau segede ember juga boleh tuh. Asal kuping kita jangan sampai begini. Nanti sampai di sorga, malaikat bilang kok orang ini kok jalannya miring, rupanya keberatan emas. Jangan jangan karena kita anak Tuhan. Amin. Saya walaupun mata saya buta, saya tetap bangga karena saya anak Tuhan. Mata buta di dunia, kalau saya ke sorga mata sudah melihat. Amin. Jadi ini yang harus kita pahami. Cewek-cewek mau deketin laki-laki, dia deketin aja. Cowok-cowok mau deketin cewek, aduh, kayaknya tuh cewek itu duren, gue jengkol, kayaknya nggak cocok nih. Nggak usah. Kalau lu suka doain, yang penting Jadi itu. Oh dia mah orang kaya, gue orang miskin. Dia mah pakai sepatunya mahal, gue pakai sendal jepit. Tenang aja. Kalau Tuhan sudah atur sesama anak Tuhan, pasti Tuhan akan
Jangan minder. Mata saya buta, saya deketin Hana, saya nggak minder. Ya kan? Jadi hari ini ingat, kita anak. Kasih tahu teman kiri kananmu, saya anak Tuhan. Nah, kalau kita mau hidup dalam kemenangan, kita harus selalu bangga, saya anak Tuhan. Gak usah tersinggung orang ngomongin kayak apa, gak usah kepahitan, gak usah karena status saya di sorga. Anak tuh, saya punya rumah Bapa yang kekal di sorga. Amin. Suatu hari nanti saya akan pulang ke sana dan saya akan nikmati rumahnya. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menjalani hidup sebagai orang yang menang? Jalanilah hidup dengan tetap menjaga warisan kerajaan sorga. Ayat 16 kita baca sama-sama. Roma 8:16. Yang siap baca bilang amin? Yo, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah, ayat 17, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Ingat, kita ini pewaris kerajaan sorga. Kayak Pangeran Charles. Sekarang jadi apa? Raja Charles yang ke-3. Tahu nggak? Ratu Elizabeth sudah meninggal. Bu, tahu nggak, Bu? Kayaknya ibu-ibu kebanyakan nonton WA deh. Tahu ya? Ratu Elizabeth meninggal. Penggantinya adalah Pangeran Charles, sekarang jadi Raja Charles yang ke-3. Dia pewaris tahta kerajaan Inggris. Kita semua di sini pewaris kerajaan sorga. Nah, kita sebagai orang yang menang, kita harus jaga warisan ini. Jangan sampai kita tukar dengan segala sesuatu yang bersifat emas, perak, atau barang yang panas. Amin. Amin. Jangan gara-gara kawin warisan kita hilang di sorga. Udah kawin hilang warisan di sorga, hilang juga warisan di dunia. Nyesel seumur hidup. Nah, bagaimana kita bisa menjaga warisan kita? Ayat 18. Jadi kita baca sama-sama. 18, Roma 8. Yang siap baca bang, amin? Coba baca 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kita harus punya pemahaman penderitaan di dunia ini tidak berkat. Amin. Amin. Pak, Bapak nggak mikirin sih harga-harga sekarang mahal, betul. Tapi kalau kita hanya mikirin begitu, kita akan memiliki satu pemikiran bahwa ikut Tuhan kok kayak gini, gitu loh. Jadi dengan kata lain apa? Ayat ini mengajarkan supaya cara pandang kita itu berubah. Penderitaan itu bukanlah satu hal yang memberatkan, tapi penderitaan itu kita alami karena kita sedang hadapi sebuah ujian. Mari ucapkan dengan saya sama-sama, ujian. Anak saya beberapa minggu lalu ikut ujian, tes pertengahan semester. Saya nggak bilang begini sama Hana, aduh anak kita lagi dicobai sama gurunya. Enggak tuh. Memang dia menderita, dia nggak bisa nonton karena dia harus belajar supaya nilainya bagus. Tapi kan penderitaan dalam ujian itu kan sementara. Yuk kita baca ayat ini yuk. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Saya mau kita baca sama-sama saudara, supaya saudara paham apa manfaatnya ujian itu, supaya kita akan memandang penderitaan itu sebagai sebuah ujian. Yuk, yang siap baca katakan amin. 2, 3. Berbahagialah apabila ia akan menerima apa? Terus
Jadi penderitaan itu ujian Bapak Ibu Saudara. Bukan akan menghancurkan, enggak. Penderitaan itu akan membuat kita memiliki mahkota baik. Kan di sini benar ayat 18. Ya, penderitaan itu ya dianggap sebagai sebuah penderitaan yang ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterima oleh kita. Amin. Satu ayat lagi. Ayub. Saudara tahu ya, Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat. Ayub 23 ayat 10. Ayub itu di mana? Salah. Ayub di mana? Di mana? Ayub di mana? Di sorga. Nah iya, Ayub di mana? Di sorga. Nah iya. Nah iya di sorga. Di mana si Ayub? Kalau dia masih hidup, dia masih ada lagi di Cengkareng ya si Ayub. Pokoknya kalau nggak di sorga, di Cengkareng kawan Tegal Alur, kuburan. Ya kita baca ya. Ayub 23 ayat 10. 2, 3. Karena dia tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku. Tuhan mau iman kita ini seperti makanya perlu diuji. Saudara pasti nggak ke gereja semua motivasinya benar? Menurut saudara, orang ke gereja itu punya dorongan untuk berjumpa Tuhan atau ada pilihan-pilihan lain? Nggak semua orang datang ke gereja dengan tujuan mau ketemu Tuhan, betul nggak? Ada juga yang mau ketemu teman, ada juga yang mau numpang dingin-dingin di rumah kipas angin. Di sini ada AC. Jadi selama 2 jam numpang lihat teman kiri kananmu yang sudah miring-miring. Nah, iman kita ini perlu diuji, Bapak Ibu. Motivasi kita ke gereja ngikut Tuhan itu harus diuji, dites. Benar nggak kamu ikut Tuhan? Benar nggak kamu sungguh-sungguh cinta Tuhan? Benar nggak kamu sungguh-sungguh benar-benar sabar dalam menghadapi tantangan? Itu perlu dites semuanya. Ujian itu anggap aja sebuah tes iman. Saya juga dites kok Bu. Kita semua akan dites oleh Tuhan supaya Tuhan menemukan iman kita seperti mau seperti emas? Mau seperti emas? Hadapi masalah, tantangan, kesulitan sebagai sebuah ujian, bukan satu pemikiran, waduh hancur saya. Enggak. Banyak manusia ngomongnya gini, kalau lagi susah, mati gua. Nah ini yang jelek. Kalau kita lagi hadapi persoalan, karena kita tahu itu sebuah ujian, apa yang kita katakan? Hidup gua. Amin. Betul nggak? Kalau mati gua berarti menghancur. Tapi hidup gua. Saya mau tanya sama bapak-bapak di sini, sama ibu-ibu juga boleh lah. Bu, kalau tes ujian kelas 6 sama kelas SMP kelas 3 beratan yang mana Bu? Pak, beratan mana Pak? Ujian kelas 6 sama SMP kelas 3. SMP kelas 3, betul nggak? Setuju semua? Kalau diadu sama SMA kelas 3 berat mana? Kalau diadu sama tes skripsi beratan mana? Kalau diadu sama tesis beratan mana? Tesis itu S2. Kalau mau diadu sama S3 namanya disertasi berat mana? Berat mana? Nah kalau saudara hari ini sedang punya beban pada saudara adalah sedang mengikuti tes S3. Amin. Bilang pada teman kiri kananmu, kalau kamu takut kamu SD. Amin. Loh iyalah. Kelas 6 tuh enteng kalau dibandingin sama SMP kelas 3. Kelas SMP 3 sama SMA 3 lebih kelas SMA kelas 3. Tapi kalau kita maunya ringan-ringan, itu SD.
Lihat teman kiri kanan, mata-mata yang penuh tantangan. Bilang, kamu S2, amin. Kamu S3, amin. Ya boleh lah. Kamu bilang, aduh ini berat amat, gak gue S3. Ya, jadi kita harus punya cara pikir gitu, Bu. Yang terakhir, kita harus berjalan dengan Tuhan yang mengasihi kita. Pemain musik mana? Maju dong ke depan. Nah, udah. Ada belakang saya? Enggak, saya senang sekali saudara, karena saya pendeta yang dijaga. Bu Ketut emang pinter dia. Dia kali khotbah dijaga. Ya, oke. Lagunya apa ya? Nadanya di D, delta. Oke, Bu, udah main aja. Kita kembali kepada Roma pasal 8 ayat 32. Saya kalau khotbah nggak susah-susah, Bu. Kalau khotbah berat-berat malah saudara nggak ngerti, saya juga nggak ngerti jelasinnya. Betul ya? Khotbah kalau susah-susah itu nggak ngerti, pendetanya juga jadi ribet, saudara ya. Gue pusing juga nih, jelasinnya gimana ya kan? Enak yang santai. Bu, Bapak semuanya, Roma 8:32. Kita harus berjalan dengan Tuhan yang mengasihi kita. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ia yang tidak Jadi ringkasnya gini, kalau Tuhan sudah menyerahkan anaknya yang dikasihinya, percayalah bahwa Tuhan pasti juga akan memberkati dan mencukupi keperluan kita. Amin. Masalah dosa saja dia bisa selesaikan. Masa sih hanya masa makan minum pakaian dia nggak bisa selesaikan. Memindahkan kita dari neraka ke surga Tuhan sanggup. Masa sih hanya untuk makan minum Tuhan nggak sanggup? Betul nggak? Pak, kenyataan Pak sekarang ini makan minum susah. Betul. Tapi saya hanya punya pikir gini. Saya latar belakang keluarga miskin. Tiap hari saudaraku saya makan nasi sama pagi ya, nasi, kecap, cabai rawit sama telur mata sapi. Makanya sampai hari ini saya doyan telur mata sapi. Saya doyan kecap. Waktu saya khotbah di Singapura, pendetanya bingung. Kamu kok dikit-dikit kecap ya? Kan di situ apa namanya, nasi gorengnya nggak ada kecap, saudara, asli. Nggak doyan saya. Di Malang aja, di kota Malang itu nasi gorengnya pakai saus merah. Saya bilang, Bapak, saya minta nasi goreng Jakarta. Apa itu? Nggak usah pakai saus, pakai kecap. Saya doyan kecap. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, makanan seharusnya bukan sebagai satu patokan hidup kita. Bapak Ibu kalau nggak bisa makan ayam di restoran ayam goreng, Bapak Ibu nggak usah sedih, ya kan? Bapak Ibu kalau makan di restoran ayam goreng, nah ayam goreng satu paha atau satu dada dengan minuman dengan nasi, itu harganya sudah 40.000, betul ya? Betul nggak? 30 sampai 40 berapa? 38. Ya udahlah, mirip lah. 30 sampai 40. Maklum saya sudah lama nggak makan, undang saya dong. Amin. Oke. 38 dia bilang. Tahu nggak saudara? 38 dapat apa? Satu paha atau dada. Satu minuman. Saudara, harga telur 1 kilo kira-kira berapa sekarang, Bu? 26, 27 lah ya. Udah, sesama tukang telur jangan berantem. Masa nentuin harganya sampai mau berantem? Sama-sama anak Tuhan, amin. Ada yang 26, 27, 28. Udahlah, saya tetepin aja lah 27. Ya kan? 27 itu dapat kira-kira 15 sampai 16 butir. Betul ya, Bu?
Kok Pak Wadik tahu? Emang gue pernah hitung. Iseng aja, iya pengen tahu aja sekilo berapa. Tapi sayang, gara-gara saya ngitung, mata saya nggak ngeliat. Dapat 16 pecah 1 jadi 15. Anak pentok. Tahu nggak Bapak Ibu? Kita nggak bisa makan ayam di restoran ayam goreng. Jangan kita sedih. Kalau kita bisa makan hari ini 1 butir telur ayam, berarti kita sudah makan 1 ekor ayam. Betul ya? Yang belum netes, belum digedein. Kalau Bapak Ibu mau makan ayam sendirian, telur itu minta ditetesin sama induknya, tunggu 4 bulan, Bapak Ibu bisa makan 1 ekor ayam. Hari ini saya sudah makan 1 ekor ayam tadi pagi. Saya rebus telur 1 butir. Berarti saya sudah makan 1 ekor. Lihat teman kiri kananmu bilang, kamu orang kaya. Cuma masalahnya di situ, saudara. Kalau nggak makan ayam goreng di restoran, kayaknya kurang pol gitu ya. Makan 1 butir telur ayam tiap hari. Saudara sudah makan 1 ekor. Amin. Dari hari ini kita tahu bahwa Tuhan mengasihi. Amin. Amin. Tuhan mengasihi kita. Amin. Saudara, kita semua dapat gigi 32. Betul ya? Masing-masing kita giginya berapa sih? 32. Jangan bilang hitung. Guru SD dulu bilang 32. Kalau percaya hitung sendiri ya kan? Tapi dokter gigi juga bilang 32. Ada teman saya pendeta, dia mau implan gigi. Implan itu tanam gigi, jadi gigi palsu yang ditanam, bukan yang di kayak opung kita itu loh, cabut lepas karet. Jadi ditanam gitu. 1 gigi itu 15 juta. Coba Tuhan kasih kita gigi yang utuh, nggak usah dioperasi. 32 gigi. 32 gigi tambah dikali 15 juta, kira-kira berapa? Ada 500 juta? Berapa? 480? Iya. Lihat teman kiri kananmu bilang, di mulutmu ada 480 juta. Tuh, kita bilang mana Tuhan berkati saya, mana Tuhan berkati saya. Di mulutmu aja ada 480 juta. Tuhan sudah taruh itu sudah. Amin. Bukankah Tuhan mengasihi kita? Masa sih kita suka marah-marahin Tuhan? Kita orang pemenang. Yang percaya katakan amin. Dan kita harus jalani hidup sebagai orang yang lebih dari pemenang. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kamu lihat kebaikanmu yang tak pernah hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tersedia. Saudaraku, tutuplah matamu di hadapan Tuhan. Tutuplah matamu di hadapan Tuhan. Saya mau bertanya, ada seberapa banyak di antara saudara yang bangga menjadi anak Tuhan? Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Yang bangga jadi anak Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi dan diturunkan. Yang kedua, ada seberapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku mau mengiring Engkau sampai akhir hidup. Sesulit apapun perjalanan hidup,
Aku tidak akan pernah melepaskan warisanku di dalam kerajaan surga. Aku akan pegang warisan itu, dan aku akan masuk dalam kerajaan surga dan menikmati warisan itu. Kalau saudara adalah orang yang angkat tangan kirimu tinggi-tinggi. Bapa di surga, Kau lihat anak-anakmu, lihat kami semua hari ini ya Tuhan. Inilah kebanggaan kami bahwa kami adalah anak Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan kedudukan sebagai anak Tuhan, apapun dan ditukar oleh sebesar apapun kekayaan dunia. Kami tahu di dunia kami sementara. Kekayaan kami juga akan kami tinggalkan. Kami akan pulang saat kami umur lebih dari 90 tahun mungkin, atau 80, atau 70. Kekayaannya semua kami tinggalkan. Tapi kalau kami tidak masuk dalam kerajaan surga, itu merupakan satu hal yang kami tahu, itu penyesalan yang tidak bisa kami ulangi. Tuhan, kami mau jadi anak Tuhan. Kami tidak mau minder, kami tidak mau pahit hati, kami tidak mau tersinggung, kami tidak mau melakukan hal-hal yang melemahkan, bahkan yang membuat kami selalu bersungut-sungut. Tolong kami Tuhan, untuk menjaga warisan kerajaan Allah juga, supaya kami bisa masuk dalam kerajaan surga dan menikmati kekayaan surgawi. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kekuatan surgawi turun atas mereka. Amin. Roh Kudus, penuhilah mereka supaya mereka kuat dalam menghadapi perjalanan hidup yang kami tidak mengerti. Ada banyak tantangan, kesulitan, tekanan ekonomi. Kami hamba percaya, kalau kami sudah diberkati sampai bulan Oktober, kami percaya bulan-bulan ke depan Tuhan tetap memberikan kami berkat. Terima kasih Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari ulang tahun yang ke-6, tetap maju. Tuhan berkati. Amin. Saya undang Ibu Gembala, Wakil Gembala Sidang dan para majelis beserta anak itu untuk maju ke depan. Kami dari Fajar Baru Youth Ministry juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pendeta Rahmat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan. Mohon kesediaannya Ibu Gembala untuk berdoa. Mohon Ibu Dewa, ada sesuatu?
kami sebagai gembala dan juga majelis wakil gembala mengucapkan selamat Hari Nasional dan juga selamat ulang tahun buat anak-anak youth. Kami semua mendukung kalian. Jangan patah semangat. Kelihatan mungkin tidak, tapi sesungguhnya setiap doa kami bawa, sebarang doa juga kami bawa kalian berdoa supaya kalian menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan, dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Anak-anak youth kedepannya supaya lebih lagi dipakai oleh Tuhan, ada jiwa-jiwa dimenangkan. Itu Bapak Pendeta Rahmat juga. Selamat Pak, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Khususnya anak-anak youth Tuhan yang sudah berulang tahun yang ke-6. Kami menyadari begitu banyak tantangan yang mereka hadapi di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka. Namun mereka tidak berputus asa seperti kesaksian mereka. Mereka tetap berjalan. Sekalipun ada yang lain, Tuhan Engkau punya panggilan tersendiri bagi teman-teman mereka. Mereka tetap semangat. Mereka tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya ke depannya Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Kami rindu anak-anak youth di sini berkembang, bertumbuh secara iman dan sehat secara rohani, sehingga dalam kehidupan mereka benar-benar ada terang Kristus, ada kasih Tuhan, ada misi visi yang daripada Allah Tuhan sampaikan, Tuhan berikan pada mereka, dan mereka jalankan bersama-sama. Beri kesatuan bagi mereka yang Tuhan, jemaat Tuhan mendoakan, menopang mereka dengan doa, kesatuan iman, kesehatian dalam menjalankan tugas tanggung jawab tetap tercipta di antara mereka, sehingga youth ini akan menjadi berkembang, bertambah-tambah jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Mereka juga merayakan Hari Nasional, kiranya firman-firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu melekat di hati mereka dan menyadari bahwa mereka ini harus tetap berada dalam panggilan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjaga aku sebagai ahli waris kerajaan Allah, tetap terjaga, tidak hilang, dan mereka tidak menjadi pindah, mereka tetap bersemangat, mereka tidak menjadi kepahitan, tetapi mereka tetap bergembira, bersukacita. Di dalam kehidupan mereka yang ada adalah Roh Kudus pemimpin dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya anak-anak youth terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita pujilah nama Tuhan. Buat hamba-Mu Bapak Pendeta Rahmat di dalam nama Yesus, berkat Tuhan terus mengalir kesehatan, kekuatan, pelayan yang terus diberkati, keluarganya terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan kami bersukacita hari ini, hari kemenangan yang Tuhan berikan bagi mereka, melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, bersama-sama kita katakan amin. Yesus
Tuhan, Engkau memang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan Allah. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat kekuatan. Dan terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Anak-anak Yud sudah Engkau berkati. Dan akan terus Engkau berkati. Berdoa buat Michelle. Sebagai ketua Yud, Tuhan tolong. Urapan hikmat ilahi turun atas hidupnya. Roh Kudus terus bekerja, berbicara dalam batinnya, sehingga terus bertanggung jawab atas panggilan yang Tuhan berikan. Bersama dengan staf dan anggota semua diberkati oleh Tuhan. Kami rindu mereka akan menjadi tiang-tiang gereja ini. Tuhan tetapkan mereka. Tuhan pulihkan kehidupan mereka menjadi terang, jadi garam. Terima kasih. Mereka sudah mempersiapkan hari ini dengan waktu yang cukup lama. Tuhan sudah memberkati. Demikian kami bersyukur buat jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, yang berdoa untuk keperluan pribadi. Kira yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan, yang sedang bermasalah diberikan jalan keluar, yang sudah mulai menjauh, Roh Kudus menjamah hatinya supaya semakin mendekat dan terus mendekat kepada Allah. Maka kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami, firman Allah digenapi dalam kehidupan kami, dan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pribadi kami, dalam usaha pekerjaan kami, bahkan dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami diberkati dan sangat diberkati melalui kebenaran firman Allah, melalui acara-acara yang dipersembahkan oleh anak-anak muda. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Norman, Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kondisinya. Dalam nama Yesus, sembuh, pulih oleh karena kuasa nama Yesus, darah Yesus yang menyembuhkan hamba-Mu Ibu Norman. Berkati Bapak Pendeta Samuel. Berkati juga Pak Jamal yang tidak ada bersama dengan kami. Berkati jemaat Tuhan yang tidak ada bersama dengan kami. Hardi yang tidak bisa melayani bersama dengan kami. Dimanapun dia berada, dia tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Jemaat Tuhan yang tidak hadir, Tuhan memberkati. Setiap keluarga